Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini untuk kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda, hingga pagi hari ini arus lalu lintas mulai ramai lancar, belum ada kepadatan yang mengakibatkan kendaraan mengular panjang. Hingga saat ini, Korlantas masih mengambil tindakan perpanjangan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way dan ganjil genap di tol Cikampek kilometer 47 sampai tol Kali Kangkung kilometer 414. Perpanjangan sistem one way dan ganjil genap ini bersamaan guna mengurangi kepadatan volume kendaraan yang terus meningkat sejak kemarin siang. Perpanjangan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap ini masih akan diperpanjang hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ribuan kendaraan sudah melintasi jalur tol Cikampek Utama sejak 25 April yang lalu. Petugas mengimbau agar bagi semua pengendara mengisi uang elektronik yang cukup agar tidak menghambat perjalanan ataupun pada saat mengtap pintu tol pada saat keluar gerbang tol Cikampek Utama. Namun jika uang elektronik Anda kurang dari saldo ataupun dari limit, sudah ada petugas yang nantinya akan standby untuk melakukan upaya pengisian uang elektronik Anda. Seperti yang Anda saksikan saat ini, terdapat seorang petugas yang sedang membantu pengendara mengisikan uang elektroniknya. Untuk kendaraan yang melintas, sebagian besar didominasi oleh kendaraan pribadi dengan plat kendaraan dari Jakarta dan Banten. Untuk informasi mengenai kondisi lalu lintas, para pengendara bisa menghubungi kontak center dari NTMC Lantas Polri ataupun mengecek sosial media dari NTMC Polri untuk mengetahui bagaimana titik-titik tertentu yang nantinya akan Anda lewati. Dan Anda pengendara bisa memberikan pesan ke WA Center Polisi di 0851 7155 2928. Kita ke informasi lalu lintas pemirsa. Untuk mencegah tindak kejahatan selama arus mudik Lebaran, Polda Lampung membentuk tim anti begal yang siap menjaga Kamtibmas bagi pemudik yang melintasi di Provinsi Lampung. Pembentukan tim anti begal sesuai arahan Kapolri tersebar di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Sebanyak 30 personel gabungan jajaran Polres dan Polsek di masing-masing kabupaten dan kota disiagakan di sejumlah titik rawan kejahatan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan selama arus mudik Lebaran. Tim ini akan intensif berpatroli di daerah rawan guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi kejahatan serta memberikan rasa aman bagi pemudik yang melintas di Provinsi Lampung. Selain pada arus mudik Lebaran, sasaran tim anti begal ini nantinya akan diprioritaskan untuk menekan maraknya aksi kejahatan seperti curas, curat, dan curanmor di wilayah Polda Lampung.
Untuk mengetahui bagaimana pengaturan arus lalu lintas di Lampung, kita bergabung dengan Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol Raden Romdon Natakusuma. Selamat pagi, Pak Romdon. Selamat pagi, Mbak. Pak Romdon, ini memasuki puncak arus mudik di Lampung. Antisipasi yang dilakukan oleh Polda Lampung apa saja, Pak? Ya, jadi untuk arus mudik hari kedua di wilayah hukum Polda Lampung, kita tentu akan memprioritaskan kelancaran arus mudik, baik arus mudik yang menggunakan jalur tol maupun jalur arteri. Di sini saya berdiri merupakan jalan arteri lintas tengah Sumatera, yang akses dari Pelabuhan Bakahuni menuju Kota Bandar Lampung. Di sini terpantau lancar dan alhamdulillah untuk kecelakaan selama hari ini tidak ada kejadian kecelakaan. Dan untuk upaya yang sudah kami lakukan adalah tentu melakukan kawal mudik, ya. Jadi semalam kita melakukan satgas kawal mudik dari jam 19 sampai jam 5 pagi. Setiap pemudik yang keluar dari kapal, kita kawal dari pelabuhan menuju tempat tujuan, ya, sampai batas provinsi yang diestafet oleh Polda Sumsel. Tentu ini harapannya pemudik tidak menjadi korban begal maupun korban laka lantas. Dan tadi malam Pak Kapolda sudah mengapelkan apel gabungan Satgas Anti Begal dan sudah menjamin pemudik di wilayah Lampung dapat melintas dengan aman dan nyaman. Dan juga mendirikan gerai vaksin di rest area, dan juga Bapak Kapolda menyiapkan takjil gratis di pelabuhan. Pak Romdon, untuk personil ini yang dikerahkan berapa banyak, Pak? Personil yang kita kerahkan 4.008 personil, baik dari Polri, TNI, dan instansi terkait, ya, semua digelar secara sinergi, dan kita siapkan 88 pos, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan, maupun pos terpadu. Khusus untuk arus balik di wilayah Lampung, kita akan memprioritaskan untuk kendaraan, baik itu yang di tol maupun yang di arteri, dengan melakukan upaya rekayasa dan diskresi kepolisian. Dan kita himbau untuk masyarakat yang balik nanti ke Pulau Jawa untuk melakukan perjalanan di siang hari dan lebih memilih untuk tiket dermaga reguler, karena dermaga eksekutif terpantau di Merak antriannya cukup panjang. Pak Romdon, dari 4.000 personil yang tersebar di 88 pos ini kan tadi Anda sempat menyampaikan juga ada tim yang mengawal dari pelabuhan hingga batas provinsi bagi para pengendara. Dari pemantauan Anda, ini sebenarnya titik-titik mana saja yang bisa dikatakan rawan curas ataupun curat, Pak Romdon? Ya, jadi untuk di wilayah Lampung, tentu yang rawan adalah jalan arteri. Makanya yang kita kawal untuk pemudik ini adalah yang menggunakan roda 2. Baik yang melintas di jalan lintas timur, lintas tengah, maupun lintas barat. Di semua lintasan ada titik rawanan dan sudah kami dirikan pos pengamanan. Jadi insya Allah selama mudik ini kita berikan jaminan kepada masyarakat pelaku perjalanan yang mudik baik di wilayah Lampung maupun yang akan keluar wilayah Lampung itu melintas dengan aman. Baik, berarti yang diutamakan adalah pengendara roda 2. Namun jika ada pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang bisa dikatakan kemalaman, apakah diimbau untuk mungkin menginap di tempat penginapan atau justru tetap melanjutkan perjalanan jika nantinya tiba di pelabuhan ini sudah terlampau malam, Pak Romdon? Ya, baik, kami imbau untuk masyarakat yang menggunakan jalur arteri, khususnya pengendara roda 2, untuk tidak memaksa perjalanan bila mana merasa letih. Kita siapkan pos pelayanan di beberapa titik, tapi silakan saja manfaatkan rumah makan atau wisma atau hotel yang ada di jalur.
Kemudian yang di tol khususnya, kami sudah siagakan juga pos pelayanan di rest area. Jadi silakan untuk mampir sejenak di rest area. Kita siapkan untuk layanan kesehatan, layanan tempat istirahat, dan takjil gratis di pos pelayanan di rest area. Jadi jangan paksakan perjalanan bila sudah letih ya. Baik, terima kasih banyak Pak Romdon atas bincang-bincangnya bersama kami dan semoga untuk arus mudik tahun ini tidak ada kasus kriminal yang membahayakan bagi para pemudik. Terima kasih banyak Pak Romdon.